Dia mengenggam tangan Ian agar saat mereka masuk ke dalam jet pribadi mereka. Saat tiba di dalam, hanya ada mereka berdua dan beberapa bodyguard Taehyung. Saudara setia Taehyung, yaitu Henry. Ian sedikit merasa gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia pergi dengan Taehyung. Henry tersenyum ramah ke arah Ian. Taehyung tertawa menanggapi bualan Henry, sedangkan Ian hanya tersenyum. Kemudian Taehyung dan Ian duduk di kursi jet pribadi milik semua grup. Memang sangat luas dan elit. Ian tak membayangkan betapa kaya rayanya Taehyung. Jetnya lebih mirip seperti rumah pribadi karena terlihat nyaman dan luar biasa. Ian duduk di samping Taehyung, dia hanya hendak duduk di depan laki-laki itu, namun Taehyung menarik tangan Ian dan duduk di sebelahnya. Taehyung tersenyum dan Ian menyadari laki itu memiliki lesung pipi di bagian pipi sebelah kiri yang membuat senyumannya semakin manis. Aku tahu kamu perhatikanku sejak tadi. Tidak kok, yang dahulu bersiap diri, Mr. Kim. Ian hanya pura-pura batuk dan melihat ke arah lain. Taehyung tersenyum lalu menarik tangan itu dan menggenggamnya. Ian terlihat sedikit terkejut. Kau pasti terkejut, dia hanya ada di kita berdua. Dasar, kita masih berada di dalam chatmu, Mr. Kim. Ucap Ian diiringi dengan sebuah usapan di sana sebelum dia menarik tangannya dan dia merasa putus asa. Otaknya tidak pernah bersih saat dia berada di dekat Ian. Semenjak Ian hadir, Taehyung tidak bisa pergi ke klub malam dan menyeret ke ranjangnya. Semua membaik karena Ian. Taehyung merangkul Ian dan kemudian masuk ke dalam kamar mereka. Karena mereka tiba di New York saat hari menjelang petang, mereka masuk ke dalam kamar. Ian langsung melepas pakaiannya di hadapan Taehyung. Dalam perjalanan tadi, Taehyung menggodanya terus. Oh, Ian menjambak rambut Taehyung dengan erat, kemudian tangan Taehyung turun ke bawah. Suara mereka terdengar begitu jelas dan saling bersahutan. Ian menyukai bermain dengan Taehyung yang sejak kapan-kapan. Hal itu menjadi favoritnya. Ian mengubah posisinya menjadi duduk. Taehyung memang tidak ada di sana, entah kenapa Ian merasa kecewa. Biasanya saat bangun pagi dia langsung disambut dengan senyuman. Mana lelaki itu, namun kali ini tidak ada. Ian melihat di atas meja nakas tersedia sarapan pagi dan secari kertas yang berisikan tulisan tangan. Ian tidak terlalu rapi. Ian tersenyum kecil dan melihat sepiring scramble egg di atas meja. Ian lupa jika Taehyung kesini bukan untuk bermain-main, melainkan untuk urusan pekerjaan. Tidak pantas Ian menuntut kehadiran laki itu agar terus di sampingnya. Tapi sejak kapan Ian meminta jadi wanita pengertian? Biasanya dia sangat egois. Ian berjalan menuju ke kamar mandi. Dia melihat pantulan wajahnya di cermin. Ian mengingat dengan jelas sudah berapa hari ini Taehyung selalu mengeluarkannya di dalam. Ia benar-benar gila. Dia tidak siap punya anak dan dia tidak ingin.
Apalagi Taeyong yang belum terlalu lama dan lelaki itu banyak bermain wanita sebelumnya, bahkan mereka pernah gagal dalam rumah tangga. Setitik rasa ragu masih ada dalam hati Yen. Yen menghabiskan waktu yang seharian di dalam kamar ini memilih menunggu Taeyong pulang. Yen saling berteleponan dari dengan Lisa sampai dia tidak menyadari bahwa hari mulai menjelang sore. Yen mematikan semua teleponnya dan dia mulai merasa jenuh karena Taeyong tidak kunjung kembali. Namun di tengah kejenuhannya, Taeyong tiba-tiba pulang. Wajah pria itu terlihat lelah. Taeyong melepaskan pelukannya dan menangkup wajah Yen. Dia tersenyum lalu mengucap bibir itu sekilas membuat Yen terdiam. Maaf, aku harus pergi lebih awal dan tidak sempat pamit karena kau masih tidur. Sekarang bersiap-siaplah, kita akan keluar. Kita mau kemana? Jalan-jalan. Aku sengaja menyelesaikan pekerjaanku lebih cepat karena aku terus memikirkanmu. Sekarang ikutlah bersamaku. Taeyong menarik tangan Yen menuju Times Square. Sebelum persimpangan padat di New York, Times Square bisa diibaratkan seperti ganang kudisial. Terdapat banyak pejalan kaki di sana, kafe-kafe yang dibuka 24 jam dan pusat perbelanjaan. Kau tahu di sini ramai orang. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengenali kita. Aku ingin berbaur menjadi orang-orang biasa. Yang tidakkah kau melihat mereka sangat bahagia? Ia menatap Taeyong hitam, kelam itu menatapnya sangat teduh dan penuh keyakinan. Ia tersenyum lalu menerima uluran tangan Taeyong. Ayo Mr. Kim. Taeyong tersenyum lalu menarik tangan Yen dan menggenggamnya dengan erat. Aku rasa aku takut kacamata hitam di cuaca sore yang begitu indah ini. Keduanya terlihat tersenyum lepas dan sangat bahagia. Sulit dipercaya merasa nyaman saat bersama Taeyong. Berjalan-jalan tempat ramai bukan gayanya, tapi semua terasa begitu menyenangkan bersama Taeyong. Setelah berkeliling Times Square, akhirnya Taeyong bawa Yen ke Grand City Tavern, salah satu restoran favoritnya di New York. Mereka menghabiskan makan malam yang begitu romantis di sana. Seharian Taeyong benar-benar membuat Yen bahagia. Setelah kesibukannya, Taeyong masih sempat membawa Yen jalan-jalan seperti ini. Yen dan Taeyong berjalan dengan pelan. Udara malam sangat dingin. Taeyong menarik sebelah tangan Yen dan memasukkan ke dalam kantong coatnya. Hal itu membuat Yen terkejut. Kau terlihat kedinginan, baby. Terima kasih, Yen tersenyum. Mereka lanjut berjalan sampai akhirnya memutuskan berhenti sambil memandang suasana New York di malam hari yang terlihat begitu ramai dan padat. Taeyong terdiam di tempat. Dia semakin terpesona dengan Yen dan kecantikannya, bahkan segalanya tentang gadis itu. Taeyong menyukainya. Yen, I love you. Sontak ucapan Taeyong membuat Yen terkejut dan menoleh ke arah laki-laki itu. Taeyong meraih kedua tangan Yen dan menggenggamnya. Kau harus tahu bahwa aku mencintaimu bukan hanya sekedar obsesi. Yen terdiam, jantungnya berdebar kencang
Kenapa rasanya itu cepat Taeyong mencintainya? Sungguh. Itulah alasanku melindungimu dan khawatir jika aku akan pergi. Karena aku mencintaimu, kau tidak harus menjawabnya sekarang. Tapi please, aku mohon, bukanlah hatimu untukku dan kenallah seorang Kim Taeyong lebih jauh lagi. Ian mulai terharu. Tidak ada seorang pria pun dalam hidupnya yang mengatakan hal seperti ini kecuali Taeyong yang menarik. Merasa matanya melihat kaca-kaca, dia menarik tangan Ian dan mengajak panggung itu dengan penuh perasaan. Aku akan tinggal bersamamu lebih lama. Dia melepaskan pelukan Ian dan memasang peralihan air mata di pipi gadis itu. Bisakah kau berjanji untuk hal itu, sayang? Ian meraih kelingking Taeyong dan menawarkan dengan kelingkingnya. Janji. Taeyong tersenyum bahagia walaupun Ian belum membalas perasaannya, tapi gadis itu sudah berjanji akan tetap bersamanya. Hal itu sudah lebih dari cukup bagi Taeyong. Taeyong tersenyum lalu menarik dagu Ian dan menyatukan bibir mereka dalam sebuah ciuman yang begitu lembut. Ian menjamkan matanya dan membuka erat punggung Taeyong. Ciuman itu begitu tidak ada nafsu, hanya ada cinta di sana. Ian belum mampu mengungkapkan rasa cintanya, hatinya belum cukup kuat, tapi